Dikasih tahu sama Nabi SAW bahwasanya la tanqati'ul hijrah. Hijrah tidak akan pernah putus ya. Sebagaimana taubat tidak akan ditutup pula sampai matahari terbit dari barat. Kita punya keyakinan bahwa suatu hari mentari akan terbit dari barat. Sekarang kita yakin. Iman kita berguna sekarang. Tapi tatkala penduduk bumi ini yang mereka di belahan dunia bagian barat menunggu malam, atau mereka menunggu matahari terbit, dan yang di bagian timur sedang menunggu matahari tenggelam, tahu-tahu mentari itu balik jemaah, terbit dari arah barat. Semua orang beriman, tapi nggak ada gunanya keimanan pada waktu itu. Begitu pula dengan orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Mereka mengatakan, Rabbana farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal soleh. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Orang-orang di neraka teriak-teriak. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Mau ngapain mereka? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin beramal soleh tidak seperti yang dulu kami amalkan dalam kehidupan dunia. Apakah Allah terima uzur mereka? Apakah Allah kabulkan keinginan mereka? Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum. Bukankah kami sudah kasih waktu buat kalian? Dipanjangkan umur kalian. Dikasih Ramadan buat kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Tapi nggak ada yang mau ingat. Dikasih peringatan. Dan ini tugas kita jamaah. Ana yakin yang hadir di masjid ini insyaallah orang-orang soleh. Orang-orang baik. Tapi bagaimana pesan ini sampai kepada mereka yang tidak pernah datang ke masjid? Bagaimana pesan ini sampai kepada mereka yang hari ini nggak puasa, tapi ikut dapat takjilan dia? Bagaimana dengan mereka yang bekerja mencari dunia, berkeringat? Mereka berpikir dunia sebagai tempat hidup selama-lamanya. Tidak. Pesan ini nggak sampai. Iya. Maka harapan anak kepada setiap muslim yang dibawa kekuasaannya ada anak buah, bos di perusahaan, atau pimpinan di sebuah kantor. Ingat, Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Engkau punya anak buah yang di rumah punya ART, punya pembantu di rumah. Sampaikan pesan ini. Jangan hanya memeras keringat mereka, lalu engkau berkata, aku telah berikan haknya. Bukankah Nabi SAW menyampaikan, a'tul ajira ajrahu qabla ayyajiffa araquhu. Berikan kepada pekerja itu upahnya sebelum keringatnya itu kering. Aku sudah berikan hak itu, sir. Iya, ada hak lain dia. Hak sebagai anak buahmu. Engkau sebagai pemimpin. Dan Nabi SAW berpesan, balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ketika engkau melihat kemungkaran di tempat kerjamu, orang-orang yang tidak berpuasa, orang-orang yang tidak sholat, engkau diamkan mereka. Lalu engkau berkata, urusan agama nafsi-nafsi. La. Nabi SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan apa? Dengan tangannya. Dan engkau berkuasa untuk memecat mereka. Kau punya kuasa. Mereka anak buahmu. Engkau berkuasa untuk menulis SP buat dia. Tapi engkau tidak lakukan. Ya, dia tidak melanggar SOP pekerjaan.
Iya, tapi dia melanggar SOP sebagai budak dan hamba Allah Azza wa Jalla. Dan engkau juga budak Allah. Jamaah rahimakumullah, tatkala kita mendiamkan kemungkaran, kita melihat orang-orang yang tidak berpuasa dibiarkan, orang-orang yang tidak sholat kita tutup mata, maka engkau akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa engkau biarkan? Baik yang tidak mampu dengan tangannya, fabilisani, maka dengan lisannya sampaikan dengan ucapan. Tidak mampu dengan lisannya, fabi qalbih, ya ada orang-orang yang tidak mampu. Dia tidak punya kuasa, dia tidak bisa berbicara, maka dia ingkari dengan hatinya, wadzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang paling rendah. Ahibati billah, di ayat ke-13 dari surat As-Sajdah, Allah mengatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk bagi. Kalau Allah berkehendak, 8 miliar manusia sekarang nih, Allah bisa kasih petunjuk kepada semuanya. Innahul hadi, man yahdillah fala mudhillalah. Kalau Allah berkehendak. Tapi apa kata Allah? Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, tetapi telah ditetapkan ketetapan dari aku, kata Allah, pasti aku akan penuhi neraka. Neraka Jahannam akan dipenuhi dengan bangsa jin dan manusia bersama-sama. Sebagian kita ada yang divonis masuk neraka. Nah, dan di bulan Ramadan ini ada yang divonis masuk neraka, kemudian divonis bebas dari api neraka. Walillah utaqa minan nar. Setiap hari, setiap malam ada orang-orang fulan bebas dari api neraka. Wallahi jamaah. Itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya target itu apa enggak? Ada seorang ketika mau masuk bulan Ramadan, dalam targetnya, ya Allah, aku memohon supaya di bulan Ramadan aku bebas dari api neraka. Ramadan tahun depan dia juga membuat target itu, aku minta supaya dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Karena Allah bersumpah, Allah mempunyai ketetapan akan memenuhi neraka dengan manusia dan bangsa jin. Suatu saat Allah akan berkata kepada neraka, halim tala'ti, apakah kamu sudah penuh? Apa kata neraka ini? Hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan, wahai Tuhanku? Itu neraka. Dan ingat, di bulan Ramadan ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Dan Nabi SAW mengatakan tentang Abu Bakar, anta atikullah minan nar. Engkau yang divonis bebas dari api neraka oleh Allah Azza wa Jalla.